Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal apa aja kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi solat sunat taubat, siang solat sunat taubat, petang solat sunat taubat, sebanyak-banyaknya solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat, bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat, masuk ke dalam bulan Ramadan insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya. Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa. Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah. Pertama, siapkan bekal. Yang kedua, peduli. Setelah beramal, bukan karena amalmu kau masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Dan kalau kau sombong, rahmat Allah tidak turun. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari.
Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan, kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawasul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawasul musyrik. Saya kalau berdoa bertawasul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, Sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, aqidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Saya punya piutang sudah saya minta selama 3 kali, tapi tak juga dibayarnya. Terus kalau berjumpa kayak nggak kenal. Seharusnya saya gimana Pak Ustadz? Laporkan ke Polda. Polda Jalan Sudirman. Tak sanggup Polsek, Polres Kampar. Paling rendah Polsek kecamatan. Buat BAP bahwa dia tak bayar utang. Waktu meminjam, manisnya semanis diabetes meletus. Pas giliran membayarnya, jadi saya pernah bertamu ke rumah orang di Bogor. Dia tulis dari depan rumahnya itu, memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman itu katanya menambah musuh. Maka saya kalau datang orang minjam duit, Ustadz minjam saya duit ini 100.000, tak usah pinjam, bawalah balik. Aku mau minjam Pak Ustadz, daripada kita berkelahi nanti rusak hubungan kita, baguslah tak usah, bertambah musuhku nanti. Menambah musuh, memberi pinjaman menambah musuh. Hati-hati yang meminjam tak balik, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mati jadi anggau gara-gara tak membayar utang. Apa hukumnya ketika sedang puasa, 1 jam lagi tiba waktu puasa, lalu kemudian haid, dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu Allahumma barik lana, itu dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup 1 jam aja? Kok puasanya jam berapa? Aku dari jam 5 sampai jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin tuh batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi 1 hari. Nawaitu somawadin qadoan. Saya niat puasa besok gantinya 1 hari. Lalu untuk apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustadz?
Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal a'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid, imam sedang sujud rakaat 1. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak-anak muda terlambat sholat, tengoknya imam sujud. Udah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu, tak berharap apa-apa, di situ turun kasih sayang Allah, rahmat Allah. Di antara kita ini semua siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru, karena saya dikasih kursi, karena saya duduk, saya tidak. Boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, datang ikhlas karena Allah. Boleh jadi karena syafaat antum saya masuk surga. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali, nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran.
namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat, hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong, jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Apakah sunnah termasuk akikah bayi yang meninggal dalam kandungan? Bayi yang meninggal dalam kandungan, baik sebulan, 2 bulan, 9 bulan, gugur, meninggal dunia, kalau mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah, hukumnya boleh, terhitung sebagai sodakoh. Sudah saya tulis dalam buku tanya jawab akikah. Saya ulang sekali lagi, anak yang gugur belum sampai 7 hari dilahirkan, kalau orang tuanya mau mengakikkan, hukumnya mubah, boleh. Dan kambing yang dimakan beramai-ramai itu terhitung sebagai sedekah. Apalagi hati dia sedang susah, diundangnya orang banyak makan, maka itu untuk setawar sedingin, menenangkan hatinya. Datang orang berzikir, baca Quran, baca Yasin. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz, mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang? Insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz. Tenang, nanti dikubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, nyolah azab banari. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz-ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah, pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil Kitab, baca Al-Fatihah. Tuqda insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini, bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku, tak pakai sakit-sakit. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah,
dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran, sebentar lagi, 7 putaran doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik jadi panggilnya anaknya, kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum, sehat. Doa ibu luar biasa, doakan anak ibu, jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik, anak setan, jangan. Panggil dia dengan baik, ya anakku penghuni surga Jannatul Firdaus. Terkait infak sodakoh yang paling afdol, apakah mendahului orang-orang penghafal Quran? Apa maksud pertanyaan ini? Terkait infak sodakoh yang paling afdol itu, apakah mendahului untuk orang-orang penghafal Quran atau yang lain Pak Ustadz? Untuk penghafal Quran sekian persen, untuk pembangunan masjid sekian, jadi semua dapat. Jangan sampai hanya satu saja yang lain tak dapat. Ini saya yakin melihat pertanyaannya ini, jamaah rahmah ini punya uang cuman bingung mau dibuang kemana. Nah, jadi saya kasih tahu, untuk masjid sekian, untuk penghafal Quran sekian, itu semua investasi. Karena kalau penghafal Quran itu ada, masjidnya bagus, siapa gurunya? Gurunya itu juga. Jadi Al-Azhar Kairo itu di atas tanah wakafnya dibangun rumah sakit Husain. Karena di depannya ada makam kepala Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka dibangun namanya rumah sakit Husain. Kawan saya ini suka makan cabai, tapi mengunyahnya malas. Bijinya menggumpal di dalam, jadi usus buntu. Pas mau diperiksa udah mau meletus usus buntu ini, udah mau meledak, udah erupsi udah. Macam Semeru. Jadi mesti digunting. Waktu itu krisis moneter, $1 20.000 zaman saya di Mesir. Sebelumnya cuma 2.500. Bulan Mei 98 jatuh Pak Harto, mau lambung 97-98 moneter, krisis. Operasi 2.000 pon. Kata kawan saya, daripada operasi ini baguslah aku mati, kata dia. Daripada minta orang tua. Tunjukkan kartu mahasiswa. Mahasiswa Al-Azhar, gratis langsung. Dari mana duitnya? Dari wakaf. Tanahnya tanah wakaf, dibangun rumah sakit. Hasil keuntungan 90% untuk Al-Azhar, 90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Itulah makna wakaf. Wakaf ini kalau dikelola dengan baik, maka tanah wakaf Masjid Ar-Rahmah ini dikelola dengan baik, ada kliniknya, ada rumah sakitnya, ada malnya, 90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Adilnya ajaran agama Islam. Jadi mesti ada wakaf. Kita mesti buatkan nanti namanya khusus sertifikat wakaf untuk Masjid Ar-Rahmah, insyaallah. Amin. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah, supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah? Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam, meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli jangan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sikit. Ceramah tak masuk, ustadz berceramah di masjid dia tak datang.
maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal, datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, Ustadz, tukang kita yang bangun asrama itu meninggal Pak Ustadz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam 1000 bahasa. Namanya mati. Mim datema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia. Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman anak sekarang a bataba tatata sasa saba saba. Asaba juga nak kailoknya kecilnya. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Gimana itu duduk? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Iza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tak langsung tahiyatul masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan menjawab bunyi muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajiblah dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang itu tak duduk? Karena mau tahiyatul masjid. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafaat. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang mengatakan ceramah sama itu tak jelas, paketnya tak ada. Bagaimana cara mengganti puasa uang tua awak yang sudah meninggal? Uang tua yang masih hidup, masih hidup jangan dipuasakan. Yang awak puasakan itu yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup tapi tak sanggup untuk puasa Pak Ustadz, yang sudah meninggal, awak bayarkan fidyah kalau waktu dia hidup itu puasanya tinggal karena dia musafir, karena mengandung anak, karena menyusukan anak, maka digantikan dengan membayar qadha. Bila qadha, bila fidyah. Kalau dia tak sanggup, tua renta, umur 70, 80, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak sanggup puasa, maka bayarkanlah fidyah. Satu harinya satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000, standar lontong internasional. Makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. 5 boleh, 5 boleh 10, 40.000 satu hari. 10 hari 400.000, 1 bulan 1.200.000 kalau mau diduitkan. Bagi yang sanggup puasa tapi dia musafir, meninggal, maka puasanya diqadhakan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Puasa yang digantikan itu namanya puasa qadha. Kalau ada catatannya, waktu menghamilkan engkau dulu nak, puasaku tinggal 10 hari, berarti gantikanlah 10. Kalau tak ada catatannya, awak tak tahu, maka tak usah dibuat. Cukup dengan sedekah, cukup dengan doa, cukup dengan kirim Al-Fatihah, sanggup surat Yasin, yang paling elok sekhatam Quran, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas?